Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Baik teman-teman, pada kesempatan ini kita akan membahas penyelesaian latihan soal mengenai getaran, gelombang, dan bunyi. Nah, teman-teman tolong diperhatikan penjelasannya dengan baik ya. Baik teman-teman, untuk soal yang pertama ini mengenai getaran pada bandul. Nah, teman-teman diminta untuk memperhatikan gambar bandul matematis nih yang ada di layar kalian ya. Pertanyaannya adalah waktu yang dibutuhkan untuk bandul bergerak dari titik A ya ke C dan kembali lagi ke A ya. Artinya berapa getaran sih kalau misalnya dimulai dari titik A ke C dan kembali ke A ya. Dari A ke C itu pasti melewati titik B ya. Dari A ke B, B kemudian ke C. Ya, dari C bergerak bandul tersebut ke B dan kembali lagi ke A. Jika ya bandul tersebut bergerak dari posisi awal atau posisi simpangan awal dan kembali lagi ke posisi semula, nah itu dikatakan jumlah getarannya adalah satu ya, atau satu kali getaran. Jadi untuk pertanyaan ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk bandul bergerak satu kali getaran disebut, jawabannya adalah periode. Untuk soal selanjutnya, nah masih mengenai getaran pada bandul, teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah waktu yang diperlukan untuk bergetar dari A ke B, ke C, ke B, dan ke A adalah 2 second dengan jarak A sampai C adalah 6 cm. Yang ditanya adalah frekuensi dan amplitudo getaran tersebut. Nah, ya, untuk langkah pertama kita menentukan. Nah, yang diketahui apa aja sih? Nah, di sini katanya amplitudo tersebut bandul tersebut bergetar dari A, B, C, B ke A lagi. Nah, itu berapa getaran ya? Dari A ke B, B kemudian ke C, dari C ke B ya, kemudian dari B ke A. Nah, ini untuk A ke B, ke C, kembali ke B dan ke A ya. Dari A posisi awal A kembali lagi ke posisi semula. Nah, itu dikatakan satu getaran ya, teman-teman. Artinya apa? Nah, untuk satu getaran ini dia butuh 4 langkah ya. 1, 2, 3, dan 4 ya. Jadi ada satu getaran ya. Jumlah N ya adalah satu getaran ya. Nah, jika ya teman-teman sambil mereview yang sebelumnya, jika soalnya dari A ya, gerakan bandul itu dari A ke B ke C, nah berapa sih jumlah getarannya? Jumlah getarannya adalah kita lihat ya, pergerakannya berapa langkah dia. 1, 2. Jadi pergerakannya hanya 2. Dari totalnya untuk mencapai satu getaran itu ada 4 ya nak ya. Ada 4 ya teman-teman ya, ada 4 gerakan atau 4 langkah. Jadi kita sederhanakan ini cuma ada setengah getaran ya. Jika yang ditanyakannya dari A, posisi bandul bergerak dari A ke B dan ke C, maka dia setengah getaran. Nah, itu untuk mereview saja ya, teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut ke soal ini. Yang diketahui apalagi selain M-nya atau jumlah getarannya, itu ada T ya. T-nya itu adalah 2 second ya, teman-teman. Nah, kemudian jarak dari A ke C itu 6 cm ya. Jarak dari A ke C itu 6 cm ya. Nah, yang ditanyakan apa saja? Yang ditanyakan adalah frekuensi atau F kecil dan
amplitudonya atau A besar. Kita coba jawab ya teman-teman. Untuk mencari frekuensi, kita sudah tahu ya bahwa singkatannya adalah fanta ya teman-teman. F-nya frekuensi, N-nya di sini jumlah getaran, T kecilnya di sini adalah waktu ya. N-nya berapa? N-nya itu adalah 1 ya, 1 getaran, dan T-nya berapa? 2. Jadi frekuensi yang dihasilkan adalah 1/2 Hz ya, atau 0,5 Hz. Nah, untuk selanjutnya kita mencari A-nya ya. A-nya didapat dari setengah jarak dari A ke C ya. Setengah dari AC itu jaraknya 6 ya, berarti dikali 6 cm ya. 6 bagi 2 3. Jadi untuk amplitudonya adalah 3 cm. Jawabannya adalah yang A ya, teman-teman. Soal selanjutnya masih mengenai gerak pada bandul, teman-teman. Nah, seorang siswa melakukan percobaan seperti gambar. Nah, setelah diberi simpangan, kemudian dilepas, getaran yang ditimbulkan itu membentuk urutan seperti bandul tersebut bergerak dari L, kemudian ke M, lalu kembali ke L, setelah itu ke K. Nah, ini untuk gerakan bandul seperti ini membentuk banyaknya getaran adalah, nah di sini kita tulis ya nak, teman-teman. Ya, yang diketahui itu apa aja? Yang diketahui adalah N-nya, ya, banyak getarannya. Adalah ada berapa langkah? 1, 2, 3, ya. 3 langkah per totalnya dikatakan 1 getaran jika kembali lagi di posisi awal ya atau L. Jadi ada 4 ya, harusnya keseluruhan itu ada 4 langkah. Jadi jumlah dari getarannya adalah 3/4 getaran ya. Selanjutnya yang diketahui apa lagi teman-teman? T-nya ya. T-nya yang didapat adalah 3 second ya, yang diketahui 3 second. Kemudian di sini yang ditanyakan adalah periodenya ya atau T besar, dan ditanyakan adalah frekuensi atau F kecilnya ya. Nah, kita akan mulai menjawabnya ya. Untuk mencari T, teman-teman, rumusnya adalah, nah, kita sudah ketahui sebelumnya ya. Untuk singkatannya adalah tun ya, tun. T-nya di sini T besar di sini periode, T kecilnya adalah waktu ya yang dibutuhkan dalam bergetar, kemudian N-nya di sini adalah jumlah getaran. Kita tinggal masukkan T-nya 3 ya. N-nya di sini jumlah getaran adalah 3/4 ya. Jadi 3 dikali 4/3 ya sama dengan 12/3. 12/3 itu sama dengan 4 ya. 4 apa? 4 second ya, teman-teman. Kemudian untuk mencari F ya, frekuensi. Untuk mencari frekuensi, kita sudah tahu bahwa selain ya dia dengan rumus Fanta, F sama dengan N per T. Nah, rumus lainnya juga adalah 1 per T ya. Untuk mencari frekuensi itu kebalikan dari periode atau 1 per T. Kita tinggal masukkan ya. Jadi frekuensinya itu 1/4 Hz ya teman-teman. Nah, jadi jawabannya adalah yang A ya. Jawabannya A teman-teman. Soal selanjutnya yaitu pertanyaannya, pemanfaatan bunyi pantul sesuai dengan pernyataan. Ada beberapa pernyataan ya. Yang pertama, menentukan kadar garam air laut.
Yang kedua, menentukan cepat rambat bunyi di udara. Yang ketiga, mendeteksi janin dalam kandungan dengan USG. Yang keempat, mengukur kekuatan bunyi dalam ruangan. Nah, yang masuk ke dalam pemanfaatan bunyi pantul yang benar adalah 2 dan 3 ya teman-teman. Menentukan cepat rambat bunyi di udara dan mendeteksi janin dalam kandungan dengan USG ya. Jadi yang C jawabannya. Selanjutnya soal mengenai bunyi ya. Pertanyaannya adalah yang ditanyakan jarak antara dua tebing ya. Jarak antara dua tebing ini ya di mana orang tersebut berada di tengah-tengahnya ya. Nah, pernyataannya adalah seseorang berteriak dengan keras di antara dua tebing tinggi. Beberapa saat kemudian, orang tersebut mendengar dua bunyi pantul. Ya, yang pertama, nah baik kita akan menuliskan diketahuinya teman-teman ya dari pertanyaan ini atau dari pernyataan ini diketahui ya TA-nya ya atau ya orang tersebut mendengar bunyi pertamanya itu setelah 3 second ya. Kemudian atau berikutnya setelah 4 second dari ia berteriak ya. Setelah itu dia mendengar lagi nih setelah 4 second ya suara tersebut. Berarti TB ya teman-teman. Nah, yang diketahui lagi adalah V-nya atau cepat rambat bunyi di udaranya yaitu 340 meter per second ya. Yang ditanyakannya tadi adalah jarak ya. Jarak antara dua tebing ya, teman-teman. Nah, sekarang untuk mencari S ya, untuk mencari S rumusnya adalah V dikali T per 2. Di mana 2 ini teman-teman ya didapatkan karena jarak ya karena bunyi yang bolak-balik ya. Nah, bunyi tersebut bolak-balik ya. Jadi memerlukan jarak dua kali ya. Nah, kita tinggal masukkan ya ke dalam rumus tersebut V-nya yaitu 340 ya. T-nya ini adalah gabungan dari TA dan TB ya. 3 ditambah 4 teman-teman ya. TA tambah T TB ya. TA tambah TB. Nah, kemudian dibagi 2 ya, dibagi 2 sama dengan kita coret 34 dibagi 2 17 ya karena 340 ya masih ada nolnya 1 ya jadi 170 dikali 3 tambah 4 itu 7 nah dihasilkan 1190 meter ya jadi jawabannya adalah yang C. Baik, untuk soal selanjutnya mengenai bandul ya, getaran bandul. Nah, di sini ada dua jenis bandul yaitu bandul K ya dan bandul L ya, di mana bandul L ini ya memiliki beban yang 2 kali dari bandul K ya dengan panjang tali yang berbeda. Panjang tali L lebih panjang ya dari panjang tali K ya. Kita akan tuliskan diketahui ya bahwa beban L itu 2 kali dari beban K. Kemudian panjang tali K itu 25 cm ya. Sedangkan panjang tali L itu 30 cm ya, lebih panjang dari tali K. Nah, yang ditanyakan ya dari soal adalah T periode dan frekuensinya ya atau F kecil. Nah, untuk mencari T, teman-teman, periode itu didapatkan dengan rumus 2pi dikali
akar dari L ya per G. L di sini adalah panjang tali, sedangkan untuk G adalah gravitasi ya atau percepatan gravitasi ya. Nah, di sini dari rumus ini teman-teman ya, kita bisa tahu bahwa periode itu akan sebanding dengan panjang tali ya. Nah, akan sebanding dengan panjang tali. Jadi bisa kita tarik beberapa kesimpulan dari rumus ini ya, yaitu yang pertama ya, yang mempengaruhi besar kecilnya periode adalah L ya. Jadi semakin panjang L ya, L semakin panjang, maka T pun akan semakin besar ya. Yang kedua, beban atau massa ya itu tidak mempengaruhi periode getaran ya. Gitu teman-teman. Jadi dari dua kesimpulan ini ya akan didapatkan ya bahwa T periode L ya, periode L itu lebih besar dari periode bandulnya K ya. Dan frekuensi ya, frekuensi dari bandul K itu lebih besar dari frekuensi bandul L ya. Jadi jawabannya adalah yang C ya, teman-teman. Jawabannya yang C. Soal berikutnya, ini masih mengenai bandul, teman-teman. Ya, ada 4 jenis bandul di sini, ya. Ada bandul 1, 2, 3, dan 4 yang memiliki panjang tali yang berbeda, ya. Untuk yang pertama 25 cm, yang kedua 40 cm, yang ketiga 35 cm, dan yang keempat 20 cm, ya. Nah, di sini masing-masing bandul memiliki beban yang berbeda ya, teman-teman. Ini yang pertama 2 kg, yang kedua 1 kg, yang ketiga 0,5 kg, yang keempat 0,5 kg juga ya. Nah, yang ditanyakan adalah ayunan yang memiliki periode terbesar dan terkecil berturut-turut. Jadi yang ditanyakan adalah periode terbesar dan terkecilnya itu bandul yang mana ya. Nah, kita ketahui bahwa ya semakin panjang ya, semakin panjang tali teman-teman atau L, maka ya T-nya atau periodenya semakin besar ya. Seperti itu ya. Dimana massa ya, massa itu tidak mempengaruhi T ya, tidak mempengaruhi T atau periode. Jadi ya di sini di antara keempat bandul ini yang paling panjang talinya adalah yang kedua ya, bandul yang kedua ya. Jadi yang terbesar itu yang nomor 2 ya, dan yang terkecil otomatis tali yang terpendek. Tali yang terpendek adalah nomor 4. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, untuk soal selanjutnya mengenai bunyi ya. Nah, pertanyaannya adalah sebuah kapal memancarkan sinyal bunyi ke dasar laut R dan S seperti pada gambar ya. Bunyi pantul dari S, bunyi pantul dari S tertangkap kembali di kapal 2 second sesudah sinyal dipancarkan ya. Berarti diketahui
ya. Untuk TS-nya, ya, TS-nya adalah 2 second, ya. Kemudian, ya, bunyi pantul dari R tertangkap kembali di kapal 3,5 second sesudah sinyal dipancarkan. Jadi, TR-nya adalah 3,5 second, ya. Yang diketahui lagi adalah jika cepat rambat bunyi di air itu 1500, V-nya adalah 1500 meter per second, ya. Yang ditanyakan, ya, ditanyakannya apa di sini? Yaitu selisih dari kedalaman, ya, selisih S, ya, S-nya kedalamannya S dan kedalaman dari R, ya. Nah, itu berapa? Ya, jawab, ya. Kita cari kedalaman dari masing-masing dulu, ya. Kedalaman dari masing-masing. Kedalaman dari S itu rumusnya adalah V dikali T dibagi 2. Ya, kita masukkan V-nya itu 1500, T-nya untuk S itu 2, ya, dibagi 2. Ya, kita tinggal coret, ya, pembagian coret jadi 1500 meter, ya, untuk kedalaman S. Sedangkan untuk kedalamannya R, ya, sama, ya, menggunakan rumusnya sama, V-nya 1500, ya, cepat rambatnya, kemudian dikali dengan T untuk R itu 3,5 dibagi dibagi 2. Ini dibagi 2, ya, teman-teman, dibagi 2. Ya, hasilnya akan didapatkan 2625 meter, ya. Jadi kalau ditanyakannya selisih, ya, selisihnya adalah 2000, ya, 625 meter. Ini untuk yang kedalamannya R dikurangi kedalaman dari S, yaitu 1500, ya. Jadi 2625 dikurangi 1500, hasilnya adalah 1125 meter. Jawabannya adalah yang A. Selanjutnya soal mengenai gelombang, ya, dari gambar, ya, dan dari pertanyaannya, ya, kita dapat mengetahui, ya, bahwa waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak A ke B adalah 8 second, ya. Jadi T-nya itu 8 second, ya. Kemudian banyaknya gelombang, ya, banyaknya gelombang itu ada berapa, ya? Banyaknya gelombang adalah karena terdiri dari 2 puncak dan 2 lembah, berarti banyaknya gelombang adalah 2, ya, 2 gelombang. Nah, sedangkan yang dapat kita ketahui lagi yaitu di situ tertera bahwa untuk setengah, ya, setengah lambda, ya, setengah lambda itu panjangnya adalah 4 meter. Jadi untuk mencari satu lambda atau satu panjang gelombang itu adalah 4 dibagi setengah di sini artinya 0,5, ya, teman-teman, dibagi 0,5 sama dengan 8 meter, ya. Jadi satu lambdanya itu nilainya adalah panjangnya 8 meter. Itu yang diketahui dari gambar yang disajikan. Nah, sekarang yang ditanyakannya apa? Yang ditanyakannya adalah cepat rambat gelombang tersebut atau V, ya. Nah, kita jawab. Untuk mencari V, teman-teman, ya, adalah lambda dikali F, ya. Nah, lambdanya kita sudah dapatkan, ya. Untuk panjang satu lambda atau panjang gelombang itu adalah 8, ya, dikali F. Untuk F atau frekuensi itu didapatkan rumus N per T, Fanta, ya. Kita masukkan 8 dikali N-nya itu berapa? 2, ya. 2 gelombang dibagi T-nya berapa? T-nya adalah
8. Kita tinggal eh, pembagian coret ya. Nah, jadi 8 dibagi 8 sama dengan 1. 1 dikali 2 sama dengan 2. Jadi ya kecepat atau cepat rambat gelombang tersebut adalah 2 meter per second. Jawabannya adalah yang A. Soal selanjutnya, gelombang merambat pada permukaan air laut seperti gambar berikut ya. Nah, kemudian bila gabus naik turun 10 kali, nah naik turun, naik dan turun ya teman-teman. Nah, gabus tersebut naik dan turun. Otomatis ia akan membentuk satu gelombang ya, teman-teman. Kalau naik naik turun. Jadi, kalau 10 kali naik turun, otomatis 10 kali membentuk 10 kali gelombang ya. Nah, jadi kita bisa tuliskan di sini diketahui bahwa banyaknya gelombang ya yang dilewati oleh gabus tersebut adalah 10 gelombang ya. Kemudian dalam waktu berapa? 5 second ya. Nah, dari gambar tersebut ya diketahui juga bahwa ya dengan panjang 2 m ya itu menunjukkan berapa lambda atau panjang gelombang. Kita hitung sama-sama ya, panjang gelombang atau lambda untuk 2 meter ini. Nah, ini ya, batas dari garis putus-putus ini ya, seperempat gelombang ya. Nah, kemudian setengah dari puncak ini adalah seperempat gelombang juga ya. Sedangkan kalau satu lembah ya nilainya adalah setengah gelombang. Nah, kalau seperempat ditambah seperempat itu artinya hasilnya adalah setengah gelombang ya. Jadi setengah gelombang ditambah setengah gelombang akan menghasilkan satu gelombang ya, atau untuk satu panjang gelombang atau satu lambda itu 2 meter. Jadi 2 meter ini menunjukkan satu lambda ya atau satu panjang gelombang. Nah, yang ditanyakan adalah V ya. Untuk V itu dapat dicari dengan lambda dikali F ya atau frekuensi. Lambdanya kita sudah tahu bahwa 2 ya 2 meter. F-nya di sini kita dapatkan dari N per T ya Fanta. Ya 2 dikali N-nya berapa? N-nya adalah jumlah gelombang 10 ya dibagi T-nya. T-nya berapa? T-nya adalah 5 ya. Nah, jadi 2 dikali 10 dibagi 5 adalah 4 meter per second. Jawabannya adalah yang B. Untuk soal berikutnya, suatu gelombang dinyatakan pada grafik berikut ini ya. Nah, yang ditanyakan adalah cepat rambat gelombang berdasarkan grafik. Nah, jadi kita harus tulis dulu ya kita ketahui apa sih dari grafik ini. Nah, diketahui bahwa T-nya itu menunjukkan 0,6 ya sebanyak gelombang tersebut ya. Waktu yang dibutuhkan adalah 0,6. Kemudian ya kita bisa tahu juga dari grafik tersebut adalah jumlah gelombangnya. Jumlah gelombangnya berapa? Di sini ada 2 lembah ya dan 1 bukit. Berarti banyaknya adalah 1,5 ya, 1,5 gelombang. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah F-nya ya, AV-nya bukan FV atau cepat rambatnya ya. Nah, untuk mencari V, rumusnya adalah lambda dikali F ya, frekuensi. Nah, lambdanya, nah untuk lambda itu didapat dari kita cari di sini ya. Nah, lambdanya itu didapat dari jarak nih ya, jarak yang panjang ya, panjang gelombang yang diketahui yaitu 15 cm itu dibagi dengan ya menunjukkan 15 cm ini berapa gelombang. Lihat tanda panahnya itu menunjukkan 15 cm ini untuk satu setengah gelombang ya. Jadi 15 dibagi 1,5 hasilnya adalah 0,1 meter ya. Sedangkan untuk mencari F-nya atau frekuensi itu N dibagi T ya. Jumlah gelombangnya berapa? Nah, di sini ya 1,5 dibagi
T waktunya, yaitu 0,6 ya. Dihasilkan untuk frekuensinya adalah 2,5 Hz ya. Jadi ya untuk mencari cepat lambat, lambda yaitu 0,1 dikali V frekuensi yaitu 2,5 Hz ya. Hasilnya adalah 0,25 meter ya per second atau dalam bentuk sentimeter yaitu 25 cm per second. Jawabannya adalah yang A. Untuk soal selanjutnya, dua perahu masing-masing ditumpangi nelayan yang sedang melaut bersama mengalami gerakan naik turun di atas gelombang laut sebanyak 8 kali dalam waktu 10 detik ya. Ketika kedua perahu berjarak 4 meter satu sama lain, keduanya berada di puncak-puncak gelombang yang diantaranya terdapat 2 lembah dan 1 bukit. Nah, baik teman-teman, yuk kita coba sama-sama rangkum ya. Pertama yang diketahuinya apa nih dari soal ini? Ya, kita coba diketahui. Ketahui. Nah, ini ya teman-teman. Mengalami gerakan naik turun di atas gelombang laut ya, naik turun berarti nelayan tersebut mengalami naik turun tuh membentuk gelombang ya, N-nya itu 8 gelombang ya. Kemudian dalam waktu T-nya adalah 10 detik ya. Nah, selanjutnya dari soal tersebut bisa kita gambarkan ya, Katanya di situ kedua perahu berjarak 4 meter satu sama lain. Nah, jadi keduanya berada di puncak-puncak. Jadi ini ya, si nelayan satu berada di puncak-puncaknya ya. Dengan jarak dari satu perahu ke perahu yang lain itu 4 meter ya. Dengan apa ini di sini? Berada di puncak gelombang yang diantaranya terdapat 2 lembah dan 1 bukit. Oh, jadi bisa kita gambarkan ada 2 lembah, 1 bukit ya. Di bukit 1, lembahnya ada 2. Berarti si nelayan yang satunya, teman-teman, itu berada di sini ya, di puncak yang ini. Ya, tadi nih. Di antaranya terdapat 2 lembah dan 1 bukit. Nih, ada 2 lembah dan satu bukit. Nah, katanya diketahui bahwa jaraknya ya, jarak kedua perahu tersebut, teman-teman, nih, perahu tersebut kan ada di puncak ya. Puncak sini ya, teman-teman. Nah, ini jaraknya adalah 4 meter ya, 4 meter. Nah, sekarang yang ditanyakan ya, ditanyakannya apa? Ditanyakannya adalah V ya, cepat rambat ke gelombangnya berapa ya. Kita coba jawab bahwa seperti biasa untuk mencari V ini harus dicari dulu lambdanya ya. Lambda ini berapa nih ya, 4 meter ini untuk berapa gelombang sih ya. 4 meter ini menunjukkan berapa gelombang teman-teman. Nah, ini satu ya, satu gelombang. Ini satu gelombang. Coba saya ganti dulu. Nah, ini untuk ini satu gelombang ya. Nah, ini setengah gelombang. Ini satu gelombang ya. Ini seperempat gelombang dan ini pun seperempat gelombang. Jadi jika di total ya, satu gelombang ditambah setengah ditambah seperempat ditambah seperempat itu jadi membentuk kedua gelombang ya teman-teman. Jadi untuk 4 meter ini
dia membentuk untuk dua lambda atau panjang gelombang. Jadi satu panjang gelombangnya atau satu lambdanya itu nilainya adalah 4 dibagi 2. Berapa? 2 meter. Jadi satu lambdanya atau satu panjang gelombangnya 2 meter. Nah, sekarang kita cari F-nya, frekuensi. Itu rumusnya N per T ya. Banyaknya gelombang dibagi T atau waktu. Banyaknya berapa? 8 gelombang ya, dibagi T-nya adalah 10. Hasilnya 0,8 Hz untuk frekuensi. Jadi ya F ya bisa kita cari ya. Lambda dikali AV-nya atau cepat rambat gelombangnya itu didapat dari lambda dikali frekuensi ya. Lambdanya berapa? 2 ya, dikali F-nya frekuensinya 0,8. Maka akan dihasilkan 1,6 meter per second ya. Jadi hasilnya adalah yang C jawabannya. Baik, untuk soal berikutnya ini mengenai gelombang selingki ya. Perhatikan gambar gelombang selingki yang terbentuk selama 1 second ya. T-nya di sini artinya 1 second ya, teman-teman. Nah, kemudian kalian diminta untuk memilih pernyataan yang benar ya dari keempat pernyataan ini. Kita buktikan ya satu persatu. Untuk pernyataan 1 ya, gelombang selingki ini merupakan gelombang longitudinal. Benar ya teman-teman ya. Nah, kenapa? Karena arah getaran dan arah rambatan dari gelombang selingki ini adalah tegak lurus. Kemudian yang kedua, panjang gelombang 15 cm. Kita buktikan bersama-sama yuk. Benar nggak sih panjang gelombangnya 15 cm? Nah, di sini ya pada gambar itu tertera bahwa panjang gelombang ya, panjang gelombang atau lambda untuk 2,5 gelombang itu 15 cm. Jadi sebanyak 2,5 panjang gelombang atau lambda itu panjangnya adalah 15 atau kita rubah dulu ya menjadi meter, yaitu 0,15 meter ya. Nah, adalah 0,15 meter ya. Berarti untuk panjang satu lambdanya adalah 0,15 dibagi 2,5. Hasilnya adalah 0,06 meter ya, teman-teman. Jadi ini kurang tepat ya kalau menyebutkan bahwa panjang gelombang 15 cm. Ini tidak tepat. Kemudian frekuensi yang dihasilkan gelombang adalah 2,5 Hz. Ya, coba. Berarti frekuensi itu kan rumusnya N per T atau banyaknya gelombang per waktu. Ya, banyaknya gelombang berapa teman-teman di sini? Ada 2,5 ya, 2,5 gelombang. Per T-nya itu adalah 1 second ya, atau 1 second ya, 1 detik. Jadi frekuensinya adalah 2,5 Hz. Benar ya, teman-teman? Nah, selanjutnya amplitudo periode adalah 1 second. 1 second ya. Maksudnya periode di sini T ya, teman-teman. Jadi untuk pernyataan nomor 4, T ini harusnya adalah kebalikan dari F atau 1 per 2,5 ya second ya, berarti kurang tepat ya teman-teman kalau yang untuk pernyataan nomor 4. Jadi ya isinya atau jawabannya adalah 1 dan 3. Selanjutnya perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada gambar bagian-bagian telinga ya teman-teman. Nah, ada bagian nomor 2 ya, ada 2 ini adalah daun telinga, yang keempat adalah lubang telinga, yang ketiga adalah membran timpani atau gendang telinga ya. Terus yang ke satu ini adalah tulang-tulang pendengaran. Nah, yang ditanyakan adalah bagian telinga yang berfungsi untuk menangkap gelombang suara dan mengubahnya menjadi getaran.
ditunjukkan oleh nomor. Nah, yang lebih tepat adalah jawabannya nomor 3, yaitu gendang telinga atau membran timpani, ya. Perbedaan yang mendasar antara gelombang transversal dan gelombang longitudinal adalah jawabannya yang tepat B ya teman-teman, arah rambat dan arah getarnya. Soal berikutnya ya mengenai bunyi. Nah, sekarang kalian diminta untuk mengurutkan ya urutan yang benar mengenai mekanisme mendengar pada manusia, yaitu untuk pilihan yang tepat atau jawaban yang tepat adalah yang A ya teman-teman. Jadi pertama-tama getaran udara ya itu akan ditampung di daun telinga ya. Kemudian dari daun telinga ya getaran tersebut ya, gelombang tersebut akan sampai ke gendang telinga ya. Tadi fungsi dari gendang telinga adalah mengubah gelombang suara menjadi getaran ya. Selanjutnya dari gendang telinga berlanjut ke tulang pendengaran ya. Dari tulang pendengaran itu dilanjutkan ke tingkap jorong. Selanjutnya dari tingkap jorong masuk ke saluran vestibuli, saluran timpani, dan kemudian ke saluran koklea. Nah, dari saluran koklea ini berlanjut ke organ korti. Dari organ korti, kemudian getaran tersebut akan diteruskan ke otak. Nah, dari otak inilah yang nanti akan diartikan ya jenis dari gelombang tersebut sehingga kita bisa membedakan ya jenis dari gelombang atau getaran dari setiap bunyi yang berbeda. Nah, untuk eh, mengingatnya teman-teman, kalian hanya perlu ingat ya bagian suku kata ke depannya ya, suku kata depannya ya. Nah, untuk getaran itu akan diterima oleh daun telinga. Kita sudah tahu ya. Kemudian ke gendang ya, gendang tuti ya, gendang tuti. Tu-nya tulang, ti-nya tingkap jorong ya. Nah, dari tuti kemudian masuk ke saluran, ketiga saluran, saluran vestibuli, saluran timpani, saluran koklea, kemudian korti dan otak ya. Nah, mungkin seperti itu untuk memudahkan kalian dalam mengingat. Berikutnya, bunyi dapat merambat paling cepat dalam medium padat ya teman-teman ya, semakin padat ya medium atau zat perantara yang dilalui bunyi, maka ya cepat terambatnya pun semakin cepat ya. Kemudian yang tidak termasuk sifat bunyi yaitu jawabannya adalah yang D ya teman-teman, karena bunyi itu dapat dipantulkan dan bunyi termasuk gelombang longitudinal ya, yang arah getaran dan arah rambatannya itu sejajar, serta bunyi itu kecepatannya berbeda dalam medium yang berbeda ya. Tadi dikatakan di pertanyaan sebelumnya bahwa bunyi itu ya merambat paling cepat itu dalam medium zat padat ya. Selanjutnya, batas frekuensi bunyi yang dapat didengar oleh telinga normal manusia adalah di antara 20 sampai 20.000 Hz. Nah, baiklah teman-teman, cukup sekian ya pembahasan latihan soal ya mengenai materi getaran, gelombang, dan bunyi ya. Mudah-mudahan kalian dapat mengerti ya, dapat memahami uraian atau penjelasan dari setiap soalnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.